Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini untuk waktu Surabaya, Yogyakarta dan sekitarnya. Kita bisa belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini adalah kegiatan yang diberkahi oleh Allah, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa yang perlu untuk kita persiapkan menjelang datangnya Ramadan. Dan ini tema yang Masya Allah ya, boleh saya sebut, ini masih di bulan Rajab, tapi mendahului Star. Kita masih kurang lebih sebulan 20 hari ya, untuk memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin bagi sebagian orang ini dianggap materi yang prematur, karena Ramadan masih jauh, tapi kita sudah belajar Ramadan. Namun tidak bagi para ulama salaf di masa silam. Para ulama salaf di masa silam, mereka menyiapkan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau mengatakan dalam Lataiful Ma'arif, di antara kebiasaan orang saleh, sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, kanu yad'una Allah Ta'ala ayyataqabbala minhum. Mereka banyak berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan pasca Ramadan, 6 bulan pasca Ramadan atau 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, kanu yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sehingga mereka sudah menyiapkan amalan untuk menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum tiba bulan Ramadan. Dan salah satu di antara doa yang mereka baca sebelum datangnya Ramadan, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighni Ramadana wa sallim li ila Ramadan wa sallimni Ramadana waj'alhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sehingga aku bisa sampai di bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan serahkanlah bulan Ramadan untukku. Artinya, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keberhasilan dan kesuksesan ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sehingga seolah-olah Allah serahkan pahala Ramadan itu untuk mereka. Wasallim li Ramadana, dan serahkanlah Ramadan itu kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan selamatkanlah amal Ramadan dariku sebagai amal yang diterima. Sehingga mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Yang pertama, diberi keselamatan fisik agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua, diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan yang ketiga, diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan semacam ini barangkali perlu kita rutinkan dan perlu kita sebarkan di tengah masyarakat sebagai bentuk semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar kita bisa mendapatkan 3 hal tadi. Bertemu dengan bulan Ramadan, dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa pesan penting yang ingin kita sampaikan menjelang datangnya bulan Ramadan.
Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita hadirkan adalah tadzakkuru fadailihi. Berusaha untuk banyak mengenang fadilah-fadilah dan keistimewaan bulan Ramadan. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, berarti ini termasuk hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal manusia itu miliknya. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepada sang hamba. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud seluruh amal Bani Adam itu miliknya, artinya adalah secara umum amal yang kita kerjakan itu, ada bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain. Seperti kita salat, dilihat oleh orang lain. Kita melakukan haji dan umroh, dilihat oleh orang lain. Kita datang ke masjid untuk salat jamaah, dilihat oleh orang lain. Kita Jumatan juga begitu. Anda bayar zakat, bayar sedekah, bisa saja dilihat oleh orang lain. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran, berzikir, dilihat oleh orang lain. Tapi kalau puasa, andaikan kita mau merahasiakannya, maka tidak akan ada orang yang tahu. Karena bentuknya ada hanya di posisi tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan, tidak melakukan semua bentuk pembatal. Sehingga peluang besar orang lain tidak tahu. Karena itu disebut oleh Allah, seluruh amal Bani Adam adalah miliknya. Artinya bisa saja dia mendapatkan manfaat tambahan dari amal itu dalam bentuk pujian dari orang lain, kecuali puasa, di mana puasa ini ketika dilakukan oleh seorang hamba, orang lain nggak bisa melihatnya. Tidak ada fisik dari amal tersebut. Lalu kata Allah, fa innahu li, puasa itu milikku. Baik, ini pendekatan makna yang pertama. Ada pendekatan makna yang kedua yang disampaikan oleh para ulama. Yang dimaksud seluruh amal Bani Adam miliknya, artinya amal itu bisa dijadikan sebagai kafarah atas kesalahan yang dia lakukan kepada orang lain. Misalnya dia pernah menggunjing orang lain, menghina orang lain, apapun bentuk kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, maka kezaliman itu akan digantikan dengan amal yang dia lakukan, akan digantikan dengan amal yang dia kerjakan. Sehingga saat kita pernah mendolimi si A, mendolimi si B, mendolimi si C, maka nanti di akhirat, kalau kezaliman itu belum selesai di dunia, nanti di akhirat A, B, C dan orang-orang yang pernah kita zalimi itu akan menuntut kita. Dia akan mengambil amal kita. Sehingga amal itu bermanfaat bagi kita. Salat bermanfaat bagi kita. Ibadah bacaan Quran, zikir, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya bermanfaat bagi kita. Dalam bentuk ibadah itu bisa kita jadikan sebagai pengganti atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, dan kezaliman itu belum selesai di dunia. Ketika pemiliknya nuntut di akhirat, Allah gantikan dengan aneka ibadah yang pernah saya kerjakan, yang pernah kita kerjakan. Kecuali puasa. Illa siyam, kecuali puasa. Ketika puasa itu diterima oleh Allah, fa innahu li, Allah katakan itu milikku. Sehingga ini tidak diserahkan kepada orang lain pada waktu mereka nuntut di hari kiamat disebabkan karena kezalimannya. Tapi Allah jaga ibadah puasa itu sampai Allah berikan balasan kepada pelakunya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan berikan balasan kepadanya. Dan itu menunjukkan keistimewaan yang luar biasa, di mana amal puasa Ramadan tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai salah satu di antara yang akan menggantikan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan terkait sebelum masuk Ramadan adalah miliki niat yang kuat untuk bisa beramal yang lebih baik di bulan Ramadan. Dalam arti Anda harus punya target.
Ramadan kali ini Anda harus punya target. Targetnya adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan Ramadan tahun kemarin. Sebagai contoh misalnya, Anda akan berusaha, kalau kemarin walhamdulillah barangkali sudah berhasil menghatamkan satu Al-Quran sekali dalam 1 bulan. Berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan Ramadan. Anda miliki target, semoga Ramadan besok saya bisa menghatamkan 2 kali dalam sebulan. Ramadan berikutnya Anda punya target, semoga bisa menghatamkan 3 kali. Ramadan berikutnya semoga bisa menghatamkan 4 kali. Sampai Anda tidak mampu untuk mencapainya. Target-target seperti itu sudah kita pasang dari awal. Karena seorang hamba, semangatnya itu ditentukan oleh targetnya. Semakin jauh targetnya, dorongan semangatnya akan semakin besar. Dan itulah kekuatan niat. Orang yang punya niat, maka fisiknya akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi semangat dalam niatnya, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Karena dia punya semangat dengan niatnya itu. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berwasiat kepada salah satu putranya, "Ya bunayya, inwil khairah." Wahai putraku, selalu miliki niat yang baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Karena kamu akan selalu berada dalam kebaikan selama kau punya niat yang baik. Setiap muslim yang dia punya niat yang baik, hidupnya akan lebih terarah. Setiap muslim yang dia punya niat yang baik, maka dia akan lebih semangat dalam beramal. Setiap muslim yang punya niat yang baik, motivasinya akan semakin besar. Dan itu menjadi pendorong kuat bagi dia untuk melakukan kegiatan, meskipun bagi sebagian orang mungkin dirasa itu sangat melelahkan. Karena kekuatan seorang mukmin ada pada niatnya. Salah satu kekuatan seorang mukmin ada pada niatnya. Kita bisa lihat ya, keajaiban niat. Ada salah satu sinse. Sinse ini ngajar tentang bagaimana teknik menggunakan pedang samurai. Ini teman saya yang cerita ya. Saya nggak ikut pelatihan itu. Teman saya cerita begini. Jadi Shinsei ini ngajari gimana cara menggunakan samurai. Latihannya itu kan menggunakan tebok ya. Tahu tebok? Pelepah pisang. Pelepah pisang nih latihannya. Jadi samurai ketika digunakan, kalau bisa memenggal pelepah pisang, berarti latihannya berhasil untuk tahap 1. Kata beliau begini, kalau ini adalah batang tebok. Orang mau menebas ini. Kata Shinse, niatkan samurai kamu harus sampai di sini. Jadi kalau samurainya dari sini, dari arah sebelah kanan, niatkan harus bisa nembus sampai jauh sekian meter di arah kiri. Sehingga fokus kamu di sini, bukan di titik ini. Bukan di titik sasaran, tapi fokus kamu menembus sasaran. Karena salah satu di antara yang memberikan pengaruh terhadap kekuatan tebasan pedang adalah ketika dia fokuskan di titik tertentu. Dan meskipun ini perkataan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, tapi saya membenarkan kalimat ini. Betul. Dan seperti itu seorang hamba dalam masalah ibadah. Dia harus punya target yang tinggi. Ketika dia punya target tinggi, fokus dia akan ke target itu. Meskipun bisa jadi dia nggak nyampe target itu dalam masalah ibadah. Karena kalau dia punya target yang tinggi ke arah fokus itu, semangat dia akan semakin tinggi. Tapi kalau targetnya masih di bawah ya, rendahan, yang tidak begitu membutuhkan tenaga yang sungguh-sungguh, nanti malasnya itu berada di bawah. Penghalang malasnya semakin besar. Tapi kalau targetnya jauh, pendorongnya akan semakin jauh. Itu salah satu di antara kekuatan niat. Bermanfaat baik dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan ibadah. Makanya Anda bisa perhatikan ya, kalau Anda punya niat bangun malam, dan serius, saya akan coba, malam ini saya bangun jam 2 misalnya. Dan Anda serius, pokoknya jam 2 bangun. Kenapa? Jam 3 pesawatnya boarding. Itu Masya Allah ya,
Jangankan bangun jam 2, jam setengah 2 mungkin dia sudah nggak bisa tidur. Karena jam 3 dia mungkin tidurnya bukan tidur di hotel. Dia tidur di musala bandara. Boarding jam 3. Dia tidur dulu di musala bandara, ya. Atau mungkin boarding jam 5 ya. Boarding jam 5, dia harus berangkat dari rumah ke bandara mulai jam 3. Meskipun dia nggak pernah tahajud, meskipun dia nggak pernah bangun malam, tapi seolah-olah fisik ini terkendalikan dengan apa yang menjadi fokusnya. Pokoknya jangan sampai telat, jangan sampai ketinggalan. Jam 5 berangkat. Boarding. Berarti saya jam 3 harus sudah keluar dari rumah. Bangun dia jam setengah 3, jam 2 udah nggak bisa tidur. Kekuatan niat. Dalam masalah ibadah juga sama. Orang kalau nggak punya niat yang semangat, maka ibadahnya tidak akan semangat. Karena itu terkadang kita bisa melihat ya, dalam kondisi ketika kita tidak berpuasa, saya yakin Bapak Ibu kalau nggak puasa, jangan sarapan, cuman minum aja pagi. Mungkin sampai jam 10 pagi, kita tuh sudah gemeteran. Sudah terasa lapar banget, gemeteran. Padahal tadi pagi setelah subuh kita sudah minum, tapi minum air putih saja. Sudah? Dan Anda tidak berpuasa, sampai jam 10 nggak makan apapun, itu kadang badan sudah gemeteran. Diajak untuk beraktivitas, kadang sudah mulai gemeteran. Apalagi kalau nunggu sampai jam 1. Tapi kondisinya berbeda ketika kita Ramadan. Saat kita Ramadan, Anda misalnya bangun telat, lalu sahur hanya cukup segelas air. Sudah? Itu sampai jam 9, sampai jam 10, belum terasa gemeteran. Karena Anda punya niat puasa. Sehingga berbeda suasana antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Itulah salah satu di antara keajaiban niat. Nah, kami sarankan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Coba kita pasang niat. Sebelum Ramadan. Niat yang pertama adalah semangat untuk melakukan yang terbaik. Pokoknya Ramadan kali ini saya harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Satu. Yang kedua, Anda niatkan dengan target tertentu. Misalnya target membaca Quran. Yang biasanya hanya sekali sebulan, sekarang ditarget bisa 2 kali. Bisa 3 kali. Sudah pasang niat betul-betul. Pokoknya besok harus 3 kali. Besok harus 4 kali dalam waktu sebulan hatam. Pasang niat betul-betul. Nah, kalau sudah dipasang niat seperti itu, biasanya fisik akan mendukung. Sehingga semangat mengarah ke sana. Qiyamul Lail Anda targetkan. Pokoknya tiap malam saya harus Qiyamul Lail. Minimal bangun jam 3. Pasang niat betul-betul. Sehingga ketika niat itu sudah dipasang, otomatis badan itu akan persiapan. Jam 9 Anda sudah tidur, jam 3 Anda bangun misalnya. Atau jam 2 Anda bangun lalu tahajud sambil membaca Al-Quran. Itu salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita semakin maksimal. Kemudian wasiat yang ketiga, perbanyak untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyebab terbesar kenapa seorang hamba tidak bisa menikmati lezatnya ibadah adalah perbuatan dosa yang ada dalam dirinya. Nabi SAW pernah menyebutkan, "Idza adnabal abdu dzanban." Idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba itu melakukan sebuah perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dalam hatinya akan dititikkan satu noda. Semakin banyak dosa yang dia kerjakan, semakin banyak noda-noda yang mengotori hatinya. Fa in taba wastaghfara, kalau dia bertobat dan beristighfar, sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Wa illa zada hatta ta'lu qalbahu, kalau tidak, maka titik-titik noda hitam itu akan semakin bertambah sampai menutupi seluruh permukaan hatinya. Fadzalikumur ran, itulah tabir, itulah ran, penghalang yang menyebabkan seorang hamba susah untuk ditembus hidayah, disebabkan karena ada banyak kotoran dan noda yang ada di permukaannya. Dan disebabkan karena noda dosa ini, seorang hamba akan sulit untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Dia akan lebih cenderung untuk berbuat maksiat, cenderung untuk melakukan berbagai macam penyimpangan,
malas dalam melakukan perbuatan yang baik karena hatinya terhalangi dengan aneka perbuatan dosa dan maksiat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk banyak bertobat kepadanya, seperti yang Allah firmankan di surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat yang serius. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Baik. Selanjutnya, wasiat yang keempat. Yang keempat atau kelima? Yang keempat. Persiapkan diri Anda untuk melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah di sini fungsinya adalah sebagai muqaddimah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh selain Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban." Dan belum pernah aku melihat beliau lebih banyak dan lebih rajin berpuasa sunnah melebihi puasa di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih. Kenapa Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban? Ada keterangan yang pernah ditanyakan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Usama pernah penasaran, kenapa Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban? Akhirnya tanya beliau kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi SAW? Beliau memberikan dua alasan. Yang pertama adalah, "Innaha syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh masyarakat. Jatuh antara Rajab dengan Ramadan. Rajab itu bulan ibadahnya orang jahiliyah di masa silam. Ramadan bulan ibadahnya kaum muslimin. Sehingga masyarakat beribadah di dua bulan ini. Akibatnya Sya'bannya banyak dilalaikan. Kenapa? Dia jatuh di antara dua bulan yang isinya ibadah. Sehingga Sya'bannya menjadi ibadah yang menjadi bulan yang dilalaikan. Maka Rasulullah SAW ingin tampil beda. Di saat banyak orang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, maka beliau menjadi orang yang justru rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan itu amal seorang hamba, amal para hamba diangkat menuju Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Fa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah dalam posisi aku sedang berpuasa. Masya Allah. Dan para ulama menjelaskan hikmahnya. Kenapa Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Dan itu menjadi salah satu di antara syariat bagi umatnya. Agar berpuasa di bulan Sya'ban. Mereka mengatakan bahwa puasa di bulan Sya'ban itu ibarat puasa qabliyah untuk Ramadan. Karena dalam ibadah wajib yang kita kerjakan selalu diiringi oleh Allah Ta'ala dengan ibadah sunnah yang berada di kanan kirinya. Kita mengenal ada istilah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka hal yang sama ternyata juga berlaku dalam kegiatan puasa. Ada puasa sunnah yang dia dianjurkan untuk dikerjakan di sekitar Ramadan. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah Ramadan adalah Sya'ban. Ba'diyah Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga keberadaan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana kata Ibnu Rajab rahimahullah, itu ibarat sholat ba'diyah untuk sholat 5 waktu.
salat sunnah ba'diyah. Ini puasa sunnah ba'diyah. Sedangkan bulan Sya'ban, puasa sunnah di situ ibarat puasa qobliyah. Nah, seorang hamba ketika dia menjalankan puasa qobliyah dan ba'diyah, maka puasa di bulan Ramadan akan terlaksana lebih maksimal. Karena dia sudah punya muqaddimah sebelumnya. Baik. Sehingga dia tidak menjadi orang yang malas, dia sudah berusaha untuk persiapan agar nanti ketika masuk di medan dia lebih siap. Beda kalau orang sama sekali tidak pernah menjalankan puasa sunnah, maka begitu memasuki Ramadan bisa jadi dia tidak semangat dalam menjalankannya. Baik. Selanjutnya, yang kelima. Wasiat yang kelima adalah berkaitan dengan persiapan mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang masalah niat, kita sudah membahas tentang masalah pasang target, berikutnya kita sudah melakukan persiapan sebelum masuk Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Memperbanyak beribadah di bulan menjelang Ramadan, yaitu Sya'ban. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf di masa silam, para pendahulu kita. Ulama-ulama salaf maksudnya adalah sahabat tabi'in dan tabi'in. Salamah Ibnu Kuhail pernah mengatakan, kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu ada pernyataan, bulan Sya'ban adalah bulannya Al-Qurra, para penghafal Quran. Kenapa bulan Sya'ban adalah bulan para penghafal Quran? Karena ketika sudah masuk bulan Sya'ban, mereka berlomba-lomba untuk semakin banyak membaca Quran. Bahasa kita semaan, ya. Semaan itu dilakukan dulu di bulan Sya'ban. Begitu sudah masuk bulan Sya'ban, maka orang banyak fokus baca Quran. Semaan baca Quran, ya, kalau di tempat kita ya seperti momen pas Ramadan gitu, ya. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong banyak membaca Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang sudah mulai berdebu, ya. Begitu masuk Ramadan kan dilap-lapi, itu dibersihkan. Karena setahun yang lalu disimpan dan ini jumpa lagi tahun ini. Masya Allah, dibaca setahun sekali. Dan saya melihat betul mushaf yang dibaca setahun sekali di musola. Karena saya tahu selesai Ramadan Al-Quran itu ditaruh di tempat itu. Dan saya sering ke musola ini. Dan baru diambil lagi Ramadan tahun depannya. Sehingga mushaf ini hanya terpakai ketika bulan Ramadan. Nah, kalau ulama salaf di masa silam, persiapan itu sudah dilakukan sejak Sya'ban. Sampai dikatakan syahru Sya'ban, syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya orang-orang yang rajin menghafal Al-Quran. Wa kana Amr bin Qais. Dan ulama yang bernama Amr bin Qais, idza dakhala syahra Sya'bana aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Quran. Apabila sudah masuk bulan Sya'ban, maka toko beliau ditutup. Tokonya tutup dan fokus membaca Al-Quran. Subhanallah. Padahal itu belum masuk Ramadan. Kalau di tempat kita kan warung itu tutup Ramadan. Ini enggak. Beliau sudah tutup mulai Sya'ban dalam rangka untuk fokus membaca Al-Quran. Ini sebagaimana dilakukan oleh Amr ibn Qais. Wa qala Abu Bakar al-Bulkhi. Kata Abu Bakar al-Bulkhi, syahru Rajabin syahru zar' wa syahru Sya'bana syahru saqi zar' wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban bulan untuk mengairi tanaman. Bulan Ramadan bulan untuk panen tanaman. Ini teorinya para ulama di masa silam. Sehingga persiapannya bahkan dilakukan sejak Rajab. Rajab itu mulai menanam, artinya mulai menentukan amal-amal apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Berlatihnya, pembiasaannya sejak Rajab. Ya, ditanam. Ini tanam amal baca Quran, tanam amal tahajud, tanam amal apa. Sudah? Setelah menanam, bulan Sya'ban dikuatkan lagi dengan cara disirami biar makin besar semangatnya. Bulan Ramadan tinggal ringan mengamalkannya sehingga tinggal panen hasilnya.
Karena orang akan semakin rajin sebab dia terasa ringan ketika beramal. Ini perkataan Abu Bakar Al-Bulkhi. Wa qala aidan, dan Imam Abu Bakar Al-Bulkhi juga pernah mengatakan, Mathalu syahri Rajabin karrih. Bulan Rajab itu seperti angin. Wa mathalu Sya'bana mithlul ghaim. Sedangkan bulan Sya'ban itu seperti mendung. Wa mathalu Ramadana mathalul matar. Dan bulan Ramadan itu seperti hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab. Kalau orang itu belum nandur, belum tanam bibit di bulan Rajab. Kalau orang belum tanam bibit di bulan Rajab, walam yaski fi Sya'ban, dan dia belum menyiramnya di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu ay yahsuda fi Ramadan. Bagaimana dia berharap untuk bisa panen di bulan Ramadan? Sehingga persiapan amalnya bagi mereka adalah 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi dia sudah mulai ancang-ancang. Di sini saya akan beramal. Saya akan baca Quran, di sini saya mulai latihan tahajud, di sini mulai latihan qiyamul lail, mulai latihan itu dilakukan. Di bulan Rajab semakin digiatin, ketika masuk Sya'ban disirami, makin dipanasin, begitu Ramadan tinggal panen. Baik. Selanjutnya, persiapan berikutnya adalah belajar tentang fikih Ramadan. Seorang muslim harus menghiasi setiap amal yang dia lakukan dengan ilmu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Orang itu harus sudah punya ilmu terlebih dahulu sebelum dia bicara, sebelum dia beramal. Karena ilmu ini ibarat panduan bagi dia. Orang mengarungi Ramadan seperti dia memasuki sebuah wilayah tertentu. Kalau dia nggak punya panduan, peluang untuk melakukan penyimpangan sangat besar. Ada sebuah ungkapan mengatakan begini. Man salakat tariqa bila dalilin dhalla. Wa man qama ala syai'in bila i'timadin zalla. Barang siapa yang menempuh perjalanan tanpa petunjuk, dia sesat. Dia pasti akan tersesat. Dan siapa yang berdiri di satu tempat tanpa pegangan, dia akan tergelincir. Jadi itu prinsip ya. Barang siapa yang melakukan perjalanan tanpa petunjuk, dia akan tersesat. Dan siapa yang berdiri di satu tempat tanpa sandaran, dia akan tergelincir. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, sadari bahwa Anda sedang melakukan perjalanan selama 1 bulan. Nanti akan tembus sampai akhir Ramadan, jika Allah kehendaki masih hidup sampai akhir Ramadan. Kalau orang nggak punya panduan, dhalla, maka dia akan tersesat. Akhirnya dia banyak melakukan penyimpangan, dia banyak melakukan kekeliruan, salah ketika beramal, disebabkan karena dia nggak punya panduan. Dan ketika orang punya prinsip tertentu, tapi prinsip itu tidak punya landasan, maka dia akan tergelincir. Ibarat orang berdiri di tempat yang licin, sementara dia nggak punya pegangan, maka dia akan tergelincir. Maka demikian pula ketika orang punya prinsip dalam masalah agama, tapi dia nggak punya landasan, ibarat orang yang berdiri di tempat yang licin, tanpa pegangan, maka dia akan tergelincir, dia akan jatuh. Baik. Dan kita bisa lihat ya, banyak orang melakukan berbagai macam penyimpangan selama bulan Ramadan disebabkan karena mereka tidak paham ilmunya. Salah satu di antara contoh yang viral adalah sholat tarawih yang lebih cepat dibandingkan ayam mematuk. Ayam mematuk makanan. Dia sholat tarawih cepat sekali. Fenomena ini datang belakangan ya. Dulu seingat saya pada waktu saya masih kecil, nggak pernah ada berita kayak gitu. Ketika saya sampai SMA juga nggak pernah ada berita seperti itu. Awal-awal saya kuliah nggak pernah ada berita seperti itu. Belakangan kemudian itu viral, muncul berita ada orang yang melakukan sholat tarawih tercepat di dunia. 23 rakaat hanya dalam waktu berapa menit? 7 menit peletas.
Hanya dalam waktu 7 menit selesai. Subhanallah. Akhirnya dibuat rata-rata. Sekali sholat rata-rata hanya sekian detik. Dan videonya sudah ma'ruf ya. Masya Allah melihat kayak gini. Ini orang sholat apa senam? Jumlahnya banyak tapi bisa jadi nggak ada artinya sama sekali, nggak ada nilainya. Karena dia lakukan sangat tidak berkualitas. Dan sholat seperti ini disebut oleh Nabi SAW sebagai sholat yang batal. Kenapa? Tidak tumak nina. Ya. Culit ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi perpindahannya sangat cepat. Dan itu ketika dilakukan, menyebabkan sholat seorang hamba jadi batal. Penyimpangan yang lain juga kita jumpai di tengah masyarakat. Misalnya, dia menyalakan musik kenceng-kenceng pada waktu sahur dengan maksud membangunkan masyarakat untuk sahur. Tapi dia lakukan itu ya, dengan cara yang tidak benar. Ya. Lalu kemudian ganggu orang yang sedang istirahat atau ganggu mereka yang sedang tahajud. Karena dia nggak punya ilmunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Baik contoh pertama maupun contoh yang kedua, kedua-duanya sama-sama punya anggapan kalau mereka sedang beramal soleh. Karena mereka tidak punya panduannya. Sehingga mereka tersesat dengan perbuatan yang mereka lakukan. Waliyadzubillah. Baik. Dan walhamdulillah ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama seputar masalah fikih Ramadan. Yang cukup terkenal kalau di Indonesia adalah karyanya Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal ya, panduan ibadah di bulan Ramadan, dan itu dibagikan gratis. Sehingga bagi mereka yang memang serius mau belajar, sangat mudah bagi dia untuk bisa mengakses ilmu yang bisa dia pelajari. Ilmu terkait apa yang harus dia ketahui menjelang dia beramal. Termasuk diantaranya adalah mempelajari tentang bagaimana cara puasa yang benar, cara menghadapi Ramadan yang benar. Baik. Selanjutnya, sebagai bentuk penyemangat agar kita bisa melakukan itu dengan maksimal, silahkan Anda membaca sirah para ulama di masa silam dan bagaimana semangat mereka dalam beramal ketika bulan Ramadan. Karena dengan cara seperti ini akan membuat seorang hamba itu semakin termotivasi untuk beramal. Orang dulu berhasil, saya nggak boleh kalah. Ya, meskipun kita nggak bakalan mungkin bisa menyaingi amal orang dulu, tapi setidaknya itu akan membuat diri kita akan semakin semangat dalam beramal. Dalam Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu kana yaqra'ul Qur'ana fil jum'ati ilal jum'ah wa fi Ramadan yakhtimuhu fi kulli thalathin. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Quran selama sepekan, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dan itu kebiasaan yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud di luar bulan Ramadan. Wa fi Ramadana, tapi kalau di dalam bulan Ramadan, yakhtimuhu fi kulli thalathin, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Insyaallah. 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Sahabat siapa ini? Siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 3 hari hatam, sehari membaca 10 juz. Saya belum pernah merasakan kayak gitu. Mungkin ada jamaah sebagian yang sudah pernah merasakan itu. Kalaupun Anda belum berhasil melakukan seperti ini, coba berlatih untuk memiliki niat agar bisa semakin memperbanyak bacaan Quran. Kemarin hatam berapa kali 1 bulan? 2 kali, alhamdulillah. Ramadan besok 3 kali. Insya Allah, miliki niat, tekad. Nah, kalau sudah jadi azam yang kuat, tekad yang kuat, lalu ternyata dia punya halangan, hadatsalahu hadis, ada halangan yang menimpanya, maka dia akan tetap mendapatkan aliran pahalanya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, idza tahaddatsa 'abdi bi ay ya'mala hasanatan. Apabila seorang hamba punya niat untuk melakukan amal baik, fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal, maka aku sudah catat untuknya kebaikan amal itu. Aku sudah catat untuknya pahala untuk amal itu. Ma lam ya'mal,
selama dia belum mengamalkannya, meskipun dia belum mengamalkan. Fa idza amilaha fa ana aktubuha bi asyri amsalha. Tapi kalau dia berhasil mengamalkannya, maka aku catat 10 kali lipat. Sehingga ketika Anda punya target-target tadi, niat yang baik, kalaupun gagal, Allah tetap catat sebagai pahala niat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang disampaikan sebagai singkat rangkuman sedikit. Memang tidak ada salahnya untuk mempersiapkan Ramadan saat ini, karena keistimewaan bulan Ramadan ini diwasiatkan untuk siap dengan adanya sebenarnya puasa juga amalan yang hanya milik Allah. Kemudian juga niatan diperkuat dengan target saat puasa, berbanyak taubat dan beristighfar. Kemudian juga mempersiapkan diri untuk puasa sunnah, terutama puasa bulan Sya'ban. Kemudian juga memperbanyak membaca Al-Quran serta mempelajari ilmu fikih. Baik, kemudian berikutnya ini kita bisa ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Mungkin Pak Ustadz bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, ini ada membacakan beberapa pertanyaan. Ini dari Ibu Eva. Pertama, ini Pak Ustadz mohon bertanya, ini Ibu Eva, ini Ibu Miswi, bulan Ramadan kemarin tidak bisa berpuasa karena masa nifas. Saat ini anak sudah 10 tahun, tapi tetap minum ASI. Qadrallah, saya juga wanita bekerja, ketika bekerja tetap pompa ASI untuk anak di rumah. Dan saat pompa ASI saya merasa lapar yang sangat, tetapi tidak ada meski sedikit. Intinya untuk mengkodok puasa saat ini masih berat. Apakah ini termasuk was-was meskipun tetap berusaha mengkodok meski dengan penuh perjuangan? Masya Allah. Baik. Pertama begini ya. Terkadang apa yang terjadi pada satu wanita berbeda dengan wanita yang lain, tergantung dari beban kerja dia, kemudian latar belakang kondisi fisiknya, dan seterusnya. Dan saya melihat beberapa wanita yang dia sanggup selesai puasa dalam kondisi hamil, sanggup melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan dalam kondisi menyusui. Sehingga ada di antara mereka yang berpuasa sambil menyusui, sambil hamil, dan dia bisa melakukannya. Namun barangkali bisa jadi ini berbeda dengan kasus di tempat yang lain. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang nampaknya dia keberatan untuk itu. Intinya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampunya, semampu kalian. Sehingga kalau emang Anda tidak mampu untuk melaksanakan puasa qadha Ramadan kemarin disebabkan karena nifas, sampai nabrak Ramadan tahun ini, maka insya Allah Anda tidak berdosa. Karena yang dilarang adalah ketika ada orang yang secara sengaja menunda pembayaran qadha padahal dia nggak ada uzur. Ya, kemarin punya qadha Ramadan yang belum selesai, wajib untuk diselesaikan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kalau nggak ada uzur, wajib diselesaikan. Tapi kalau ada uzur, misalnya uzur tadi ya, masih keberatan, anaknya baru 10 bulan, dan anak ini masih harus butuh banyak ASI, sehingga Anda tidak bisa untuk berpuasa qadha. Insya Allah, kalau memang secara fisik tidak mampu, terukur melakukan seperti itu, Anda tidak mampu, maka insya Allah itu uzur bagi Anda untuk menunda qadha Ramadan. Dan nanti miliki tekad, semoga Ramadan tahun ini ketika anak sudah berusia sekarang 10 bulan ya, berarti 1 tahun, semoga nanti Anda bisa menjalankan puasa sambil dibantu makanan tambahan untuk anak, sehingga kalaupun ASINya berkurang, sang anak tetap bisa mendapatkan nutrisi dengan makanan pembantu ASI. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Yeti. Mohon bertanya Ustadz, apakah tandanya bila amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Tidak ada manusia yang tahu apakah amalnya diterima oleh Allah ataukah tidak. Ada 2 indikator ya yang perlu kita bedakan.
indikator keabsahan amal dan indikator diterimanya amal. Untuk indikator keabsahan amal ini sifatnya dhahir, indikator yang dhahir, artinya manusia bisa menilainya. Jadi ada indikator amal. Indikator amal ada indikator lahir. Artinya nampak. Untuk indikator yang pertama ini bisa menentukan antara sah atau batal. Dan manusia bisa memastikan. Manusia bisa menilai dan bisa memastikan. Sehingga saya bisa menilai amal saya sendiri, apakah amal saya sah atau tidak. Bahkan saya bisa menilai amal orang lain, apakah amalnya itu sah atau tidak, dengan indikator lahiriah. Selama Anda yakin dalam amal yang Anda kerjakan telah melaksanakan syarat, rukun, wajib, dan di situ tidak ada pembatal, maka Anda bisa yakin bahwa amal yang Anda kerjakan sah. Karena tidak ada penghalang sehingga membuat amal ini berstatus batal. Dipahami ya? Sebab ini indikator yang nampak. Bahkan ketika kita menilai orang lain dalam beramal, kita bisa. Dengan ketentuan Anda paham apa saja syarat, rukun, dan wajib, serta pembatal amal itu. Anda paham. Anda paham syarat sholat apa saja, rukun sholat apa saja, wajib sholat apa saja. Anda paham. Pembatal sholat Anda paham. Lalu ada orang yang sholat, dan Anda lihat, dalam satu wujud sholat dia ini, tidak ada satupun pelanggaran terhadap 4 tadi. Maka Anda bisa nyatakan, saya bisa pastikan sholat dia sah. Dengan demikian, kita bisa menilai amal kita dan amal orang lain. Anda sholat berjamaah bersama imam, dan Anda di belakang imam. Anda lihat imam. Selesai salam, apakah kita ragu? Jangan-jangan tadi Pak Imam ngentut, atau jangan-jangan tadi Pak Imam batal tapi nggak ngaku. Kita tidak punya keraguan itu. Sampai kita salam kita yakin, insya Allah sholat saya sah, dan karena imam saya juga sah. Dan saya bermakmum di belakang orang yang sholatnya sah. Sehingga Anda tidak mufarokoh, Anda tidak meninggalkan jamaah, karena Anda yakin imam Anda sah. Itulah indikator lahir. Yang kedua, indikator yang dirahasiakan oleh Allah, indikator batin, ya, tidak nampak, sehingga manusia nggak tahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkannya. Nah, ini berkaitan dengan indikator diterima ataukah ditolak. Meskipun di situ ada isyarat. Meskipun di situ ada isyarat. Ada isyarat yang menunjukkan bahwa amal hamba ini diterima, tapi dia tidak bisa memastikan. Misalnya, isyaratnya adalah dia tetap semangat beramal setelah selesai beramal. Indikator yang lain misalnya, isyarat yang lain, orang ini jadi orang yang saleh, orang yang baik setelah beramal. Nah, itu salah satu di antara isyarat indikator bahwasanya amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dipahami ya? Nah, kalau yang Anda tanyakan adalah apa indikator amal itu diterima, kita tidak punya acuan. Tapi kalau apa isyarat amal itu diterima, sifatnya isyarat. Saya sebut isyarat karena manusia tidak bisa memastikan. Di antara isyaratnya adalah dia semakin rajin beribadah pasca ibadah, dia semakin baik, dia jadi orang yang semakin soleh. Bisa jadi itu adalah isyarat amal yang telah dia kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau nggak bisa mastiin apakah amalnya diterima atau tidak. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, begitu ketika beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya
Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam. bertanya, puasa sunnah apa saja yang dianjurkan pada bulan Sya'ban? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Puasa sunnah apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban? Sesuai dengan rutinitas sebelumnya. Puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban adalah puasa sunnah sesuai rutinitas sebelumnya. Ini jadi kaidah. Kalau Anda punya rutinitas Senin Kamis, ya lanjutkan di bulan Sya'ban Senin Kamis. Kalau Anda punya rutinitas Dawud, lanjutkan di bulan Sya'ban Dawud. Anda punya rutinitas puasa 3 hari setiap bulan, di bulan Sya'ban lakukan itu. Yang kedua adalah puasa sunnah mutlak di bulan Sya'ban, khusus bulan Sya'ban. Sehingga mulai dari awal sampai akhir Sya'ban Anda rajin puasa. Puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi, dan begitu seterusnya sampai akhir bulan Sya'ban. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ada 2 puasa sunnah, ada 2 jenis puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Pertama, puasa sunnah sesuai dengan rutinitas sebelumnya. Yang kedua adalah puasa sunnah tambahan yang khusus dikerjakan di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Pak Ustadz. Ini mungkin pertanyaan berikutnya lagi. Ini dari Dr. Lestari Ekawati. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, manakah yang lebih baik atau lebih utama bagi seorang wanita sholat tarawih berjamaah di masjid atau sendirian di rumah? Matur nuwun. Mana yang lebih baik, sholat tarawih di masjid ataukah sholat sendirian di rumah? Ada banyak pertimbangan untuk melihat mana yang terbaik. Namun kesimpulan yang bisa kami berikan adalah mana yang membuat Anda lebih semangat untuk beramal, lebih serius dalam menjalankan amal, itulah yang lebih baik. Sudah? Dan pertimbangan ini berlaku baik bagi lelaki maupun wanita. Kalau kita mengatakan yang lebih baik wanita itu sholatnya di rumah, memang itu hukum asal. Sudah. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika dia sholat di rumah itu terlalu banyak godaan, banyak gangguan, gampang ngantuk ketika sholat ongap-angop ya. Kemudian kadang merem, nggak terasa. Akhirnya dia nggak semangat untuk beribadah, sampai membuat dia jadi malas ibadah. Maka mungkin kita sarankan coba Anda ke masjid saja, temannya di sana banyak, biar Anda bisa lebih banyak. Namun bisa jadi dalam kondisi tertentu ada orang yang ketika sholat di rumah dan di masjid, dia lebih bagus di rumah. Saya kalau di rumah Pak bisa lebih khusyuk, bisa lebih serius. Ya. Maka silakan Anda sholat di rumah. Jadi di sini ada 2 pertimbangan dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama dari sisi kualitas ibadah itu dan dari sisi kuantitasnya. Kalau Anda di rumah ternyata justru membuat Anda jadi malas-malesan, ya, maka sebaiknya Anda di masjid. Tapi kalau Anda di rumah dan di masjid sama saja, di rumah saya bisa sholat, di masjid juga saya bisa sholat, mungkin lebih bagus di rumah. Karena kualitas seorang wanita ketika ibadah di rumah itu semakin afdol nilainya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, mohon izin bertanya, bagaimana kodok puasa yang tahun-tahun sebelumnya sengaja tidak dibayar? Apa bisa dengan bertaubat atau tetap diakumulasi dibayar semampunya selama hidup? Jazakumullah khairan. Kodok puasa ini termasuk di antara wajib muasa. Jadi ada 2 hal yang perlu kita bedakan terkait puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan, puasa wajib gitu aja. Puasa wajib itu ada yang dilakukan secara al-ada. Puasa wajib ada adalah dilaksanakan tepat bulan Ramadan. Untuk puasa wajib al-ada ini sifatnya wajib mudayyak. Wajib mudayyak itu, mudayyak artinya sempit ya. Artinya tidak punya waktu yang lain selain waktu itu, cuma satu itu tok. Kalau sholat kan beda ya. Sholat itu namanya wajib muasa. Duhur misalnya, dimulai sejak adzan duhur sampai asar.
Padahal sholat duhur 4 rakaat itu cuma butuh waktu anggaplah 10 menit plus qobliyahnya sama ba'diyahnya. Butuh waktu 10 menit. Tapi duhur sampai asar waktunya 3 jam. Masih ada waktu kosong dalam jumlah yang banyak. Bisa kita pakai untuk kajian, bisa kita pakai untuk makan siang, bisa kita pakai untuk aktivitas yang lain. Sudah? Nah, ketika Anda melaksanakan sholat duhur, berarti Anda melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib muwassa. Tapi kalau puasa Ramadan, tidak ada kayak gitu. Puasa Ramadan dari subuh sampai maghrib, geser itu tidak bisa. Sehingga masa ibadahnya sama dengan masa waktunya. Makanya disebut sebagai wajib mudayyak. Yang kedua adalah al-qadha, yaitu menjalankan puasa Ramadan pasca Ramadan. Menjalankan puasa wajib Ramadan setelah Ramadan. Nah, untuk al-qadha ini sifatnya wajib muwassa. Wajib muwassa itu artinya luas. Luasnya seberapa? Luasnya adalah selama rentang dari mulai Syawal sampai Sya'ban. Ya. Berarti berapa bulan itu, Pak? 11 bulan. Anda punya waktu untuk melaksanakan qadha Ramadan. Jika wajib muwassa ini tertunda, orangnya berdosa. Ya. Menunda wajib muwassa tanpa uzur, maka orangnya berdosa. Karena itulah seorang hamba yang sudah dikasih kesempatan untuk qadha Ramadan selama 11 bulan kok sampai masuk Ramadan berikutnya belum selesai, dan itu dilakukan tanpa uzur, dilakukan secara sengaja bukan karena lupa, maka dia berdosa. Dan dia wajib untuk bertobat kepada Allah atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat, apakah itu perlu digantikan dengan fidyah ataukah tidak. Sehingga nanti kewajibannya dua, qadha plus bayar fidyah. Ada yang mengatakan harus tetap bayar fidyah. Sehingga misalnya Ramadan 2 tahun yang lalu, kalau Ramadan tahun kemarin udah selesai ya, penuh puasanya. Ramadan 2 tahun yang lalu, dia belum selesai sampai sekarang, kurang 5 hari. Loh, padahal ini sudah menabrak Ramadan tahun 42, sekarang di tahun 43. Ya, ini utang Ramadan tahun 41, 1441. Sekarang sudah mau masuk Ramadan tahun 43, 1443, kau belum selesai? Belum. Dosa kamu. Kurang 5 hari. Ya sudah, 5 hari segera diselesaikan, plus kamu bayar fidyah untuk 5 hari. Sebagai kafarah atas kecerobohan dia menunda wajib muwassa tanpa uzur sampai keluar waktu. Baik. Kemudian yang kedua, ketika dia menunda wajib muwassa karena uzur, maka dia tidak berdosa. Nah, apakah dia harus membayar fidyah? Ya, pendapat yang kuat tidak perlu, karena dia punya uzur dalam masalah ini dan dia harus mengerjakannya sesegera mungkin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin sambil dilanjutkan pertanyaan lagi, ini dari Dr. Zulkarnain. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya suntik saat berpuasa, baik obat maupun vitamin? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya suntik ketika berpuasa? Suntik ketika berpuasa ada 2. Yang pertama adalah suntik yang bentuknya nutrisi. Seperti ini difatwakan oleh para ulama membatalkan puasa. Karena posisi suntik ini menggantikan makanan. Sehingga hikmah atau tujuan besar puasa, yaitu meninggalkan makan, minum, dan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, itu digagalkan disebabkan karena ada suntikan ini. Contohnya suntik infus, kemudian hemodialisa, ya, cuci darah,
itu difatwakan membatalkan puasa. Karena dalam kegiatan itu ada nutrisi yang dimasukkan ke dalam badan, sehingga meskipun orang itu nggak dikasih makan minum dalam waktu yang lama, dia tetap bertahan seger. Dia bisa tetap bertahan sebagaimana orang yang sudah makan minum. Yang kedua, suntikan yang bukan nutrisi. Nah, obat itu tidak masuk nutrisi, karena secara fungsi, obat adalah tujuannya untuk mengatasi posisi penyakit atau badan yang tidak normal. Demam diturunin, nyeri dihilangi nyerinya, atau ada kuman lalu diserang dengan antibiotik. Sehingga di posisi bukan untuk nutrisi. Suntikan seperti ini difatwakan oleh para ulama tidak membatalkan puasa. Termasuk diantaranya adalah suntikan vaksin. Itu tidak batal puasa. Karena orang ketika dikasih suntikan seperti ini dalam jumlah banyak, yang terjadi apa, Pak? Misalnya dikasih suntikan anti nyeri. Itu kan pasti ada dosis ya. Terus dikasih dalam jumlah banyak seperti orang ngasih infus. Kira-kira yang terjadi apa, Pak? Nah, ini para dokter yang bisa jawab ini. Iya. Saya belum pernah melakukan uji coba kayak gitu. Keracunan, Pak. Ya. Dia akan mati dia. Beda dengan infus. Ya. Dikasih satu botol infus ada berapa mili itu? 500-an atau 600-an mili. Hah? Berapa mili, Pak? 500 1 liter. 500 mili ya. Dia dikasih 500 mili, setengah liter. Itu bisa masuk ke dalam tubuhnya hanya dalam waktu sekian dan membuat dia seger seperti orang yang habis makan minum. Sehingga kalau ini tidak membatalkan puasa, wah enak banget itu orang yang diinfus. Makanya para ulama ini semakna. Jadi ini menggunakan jalur kias ya. Ini semakna dengan makan minum. Tapi kalau obat, vaksin, dikasih vaksin sebanyak 500 ml. Jadi robot nanti dia. Mati dia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apa sholat id untuk wanita yang masih punya bayi atau balita boleh sholat di rumah dikarenakan pandemi? Apakah ada uzur untuk itu? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika karena alasan pandemi, banyak hal kegiatan yang normalnya itu disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti Jumatan, kemudian sholat jamaah sendiri, termasuk sholat id, maka dia boleh ditinggalkan dengan pertimbangan takut tertular penyakit atau menularkan penyakit, dan itu memberikan madarat bagi dirinya. Namun pertimbangan ini harus real, dalam arti syai'un mutahakkik, betul-betul akan terjadi situasi itu jika dibiarkan secara bebas. Artinya bukan sebatas dunun, bukan sebatas ya ini masih prediksi ringan. Kalau masih prediksi ringan, seharusnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk menganulir syiar Islam. Tapi kalau prediksi kuat, Pak, ini kondisi pandemi masih membara, kasus-kasus baru masih sangat banyak, dilihat dari grafik yang ada di rumah sakit, bisa jadi ketika ada indikator tersebut tidak hanya berlaku karena alasan punya anak saja, termasuk juga orang dewasa, termasuk juga orang yang dia punya komorbid tertentu. Wah, saya nggak berani, saya sensitif kena gula misalnya. Nanti mereka punya uzur untuk silahkan tinggal di rumah. Sholat 2 rakaat karena dia tidak melaksanakan sholat id di lapangan. Tapi kalau dia dalam posisi sehat walafiat, kemudian tidak ada komorbid yang kira-kira cukup berpengaruh ketika terkena penyakit misalnya, kami sarankan agar tetap melaksanakan syiar ini dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan tentu saja dengan menggunakan prokes sebagaimana yang disarankan oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa pertanyaan yang lain yang gimana? Yang apabila yang sekiranya ingin dijawab, monggo Pak Ustadz. Tadi ini saya ambil yang sekiranya masih berhubungan dengan puasa, mungkin ada yang pertanyaan menarik Pak Ustadz yang ingin dijawab. Coba kita angkat
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di bulan Ramadan ditekankan untuk sering membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini hanya membaca saja atau membaca diiringi dengan memaknai ayat-ayatnya. Jadi memang ada dua perbedaan antara kegiatan Ramadan dengan luar Ramadan. Kegiatan di bulan Ramadan itu lebih fokus kepada memperbanyak tadarus. Dan itu praktek yang dilakukan oleh para ulama. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah begitu masuk Ramadan, beliau menutup buku-buku fikih dan fokus membaca Quran. Demikian pula para ulama yang lain begitu masuk Ramadan, beliau lebih fokus untuk tadarus, membaca Al-Quran. Sehingga ada di antara mereka yang khatam Quran sehari semalam, khatam Quran. Sehingga dalam waktu sebulan bisa 30 khatam. Ada di antara mereka yang sehari siangnya khatam sekali, malam khatam sekali. Nah, kalau kita lihat realita ini, tidak mungkin kayaknya mereka membaca sambil mengkaji tafsirnya. Padahal mereka adalah ulama ahlinya dalam masalah itu. Sehingga dohirnya dari praktek orang-orang saleh yang mendahului kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lainnya, dohirnya begitu masuk Ramadan seperti Ibnu Mas'ud, 3 hari khatam. Nampaknya hanya fokus banyak membaca saja, tidak mengkaji tafsirnya. Tapi di luar Ramadan, acara berganti. Ilmu dibuat dominan. Sehingga muatan-muatan ilmu ada di sana. Muatan ilmu dibuat dominan ini dengan cara apa? Kita sambil belajar tafsirnya, sambil belajar maknanya. Nah, maka kalau Anda bertanya, Pak, di dalam Ramadan kita memperbanyak baca Quran tapi tanpa memahami maknanya, buat apa? Masya Allah, Anda punya 11 bulan untuk bicara itu. Apakah sudah dilakukan? Jadi kadang ada orang yang komentar miring kayak gitu ya. Ramadan, ngapain cuma banyak baca Quran, gak ngerti maknanya. Sudah, jangan bicara Ramadan sekarang ya. Anda punya 11 bulan, dari mulai Syawal sampai Sya'ban. Silakan baca Quran plus maknanya. Apakah Anda sudah lakukan itu? Wah, kalau di luar bulan Ramadan saya nggak lakuin. Masya Allah, punya 11 bulan disia-siakan. Begitu masuk Ramadan, ngeritik orang yang banyak membaca Quran. Likulli maqamin maqal. Di setiap posisi ada kondisi tertentu. Di sini bulan Ramadan silakan fokus baca Quran, perbanyak sebanyak-banyaknya. Dan kalau Anda mau bicara tentang masalah tafsir, bicara tentang masalah kandungan makna, Anda bisa taruh di luar Ramadan. Ada posisinya sendiri-sendiri. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah zikir-zikir yang biasa dibaca pagi petang, dibaca setiap waktu saat bulan Ramadan? Anda posisikan di tempat yang sama. Jadi kalau Anda baca pagi petang, ya di bulan Ramadan juga dibaca pagi petang. Wallahu alam, mungkin itu sebagai tambahan yang penting untuk kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah.